sekolah kita. Nah, dari rapat pendidikan tersebut bisa kita lihat ternyata akar masalah dari kemampuan literasi di sekolah kita adalah adanya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang masih kurang. Kemudian adanya kualitas pembelajaran literat yang juga masih kurang. Benahi yang akan kita lakukan nanti akan berfokus pada peningkatan kapasitas guru dalam pembelajaran yang akan menguatkan kemampuan literasi dan tentunya juga numerasi. Kita bisa menggunakan sumber belajar yang sudah kita ketahui bersama, yaitu platform Merdeka Belajar dan sumber penunjang lainnya yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi. Nah, di sini harapannya peningkatan kompetensi kita nanti adalah kita bisa merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Kemudian kita bisa juga nanti mengembangkan kemampuan kita berkolaborasi dengan pihak lain untuk meningkatkan kecakapan literasi siswa, bisa dalam komunitas sekolah ataupun komunitas di luar sekolah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam misalkan mencari bahan atau mencari literasi, literatur ataupun sumber belajar yang kita butuhkan dalam pembelajaran dengan siswa. Literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan membaca, menulis, ditambah lagi dengan menyimak, berbicara, meminta, mempresentasi, dan menampilkan. Nah, itu literasi yang sebenarnya. Literasi itu terkait dengan kemampuan siswa untuk berpikir tentang teknologi muda sehingga ia dapat menggunakan informasi dan makna teks tersebut dalam kehidupannya. Kemampuan literasi itu adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Nah, untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian, apa sih kemampuan numerasi? Kemampuan numerasi itu adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara dan jadi kemampuan literasi yang pertama, level proses kognitif atau tingkat berpikirnya adalah menemukan informasi ini dicari atau bagaimana siswa bisa mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari sebuah wacana. Kemudian proses kognitif literasi yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Nah, ini bagaimana siswa bisa memahami informasi tersurat maupun yang tersirat, kemudian memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Level yang ketiga ini tentunya yang lebih tinggi lagi adalah kemampuan evaluasi dan refleksi. Nah, di sini siswa dapat menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal-hal lain di luar teks. Kemudian untuk numerasi, level proses kognitifnya dalam pembelajaran yang kita kembangkan dengan murid adalah yang pertama pemahaman. Pemahaman di sini bagaimana murid bisa memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Kemudian
Siswa dalam level kognitif yang kedua adalah tentang penerapan, yaitu bagaimana mampu menerapkan konsep matematika tadi dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang ketiga, level proses kognitifnya adalah penalaran, yaitu bagaimana murid bisa bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi murid kita dengan tujuan pembelajaran yang ada. Nah, di sini pengembangannya, strateginya adalah karena murid kita tadi mempunyai tingkat kompetensi yang berbeda-beda, tentunya pengembangan literasinya juga kita bedakan. Kita akan mencoba literasi dan numerasi dalam bentuk soal yang nantinya akan kita jawab dan bahas bersama-sama. Mungkin di sini kita akan mengerjakannya secara berkelompok yang dibagikan oleh menjadi kelompok. Nanti kita akan bahas bersama. Masyarakat desa tersebut menyebar pada paragraf pertama. Di sini kalau selintas membaca belum sebenarnya mayoritas tempatnya memang di desa Petulu ini, sehingga dengan mayoritas burung-burung di sana itu menyebar, kira-kira itu yang membuat tertarik masyarakat desa menarik, diantaranya Dewi. Nah, mungkin itu saja dari kemampuan siswa bisa menemukan informasi tertentu yang ada dalam teks. Ini kemampuan yang paling sederhana. Yang salah nomor satu itu adalah masuk bagian dari level 1 karena hanya menemukan sebuah informasi. Itu ada kesimpulan. Ketika teman Dewi ketika Dewi ini merasa bingung dia, ketika dia melihat temannya itu tidak ingin, berpikirlah bagaimana temannya ini tidak mungkin, tidak mungkin dia tidak ikut. Nah, berarti kan di situ ada tersirat bahwa tidak mungkin tari Lego itu dibawakan seseorang. Jadi benar bahwa tari Lego dibawakan lebih tinggi karena siswa dituntut untuk bisa mengenal gambar yang mendukung isi cerita tentang tari Lego itu. Di dalam level proses kognitif numerasi yaitu terdiri dari 3 yang pertama adalah pemahaman, penerapan, dan penilaian. Di mana di pemahaman ini masuk bagian level 1 yaitu fakta, prosedur, serta alat matematika. Tadi sudah dikatakan bahwa di sini bukan berarti numerasi itu hanya berpatokan dengan pelajaran matematika, tetapi bisa diterapkan di seluruh mata pelajaran. Yang kedua yaitu penerapan, di mana di sini mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Dan yang ketiga yaitu penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Dan untuk tujuannya itu siswa mampu memahami konsep matematika
Biasanya sudah masuk ke kedua karena di sini kita sudah menggabungkan dari kabel dengan diagram. Artinya kita sudah tidak hanya fokus pada satu kabel, tapi sudah menggabungkan antara kabel dengan diagram, menggabungkan dua informasi di mana di sana kita telah memahami dari dua informasi tersebut. Ini sudah masuk level 2 karena tidak lagi hanya menemukan informasinya, tetapi kita memahami dari dua informasi tersebut. Dan pertama itu adalah soalnya masuk kategori level 2. Untuk kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab. Soal kita menggunakan awal komposisi tentang orang dan bergerak menjadi sebuah kelompok. Bila digabungkan antara sampah organik, proses di komposisinya berbeda-beda. Jadi sudah tentu tidak boleh digabungkan menjadi level 3 karena kita perlu penalaran yang lebih, tidak hanya lagi memahami dari tabel dan diagram, tapi kita menalar apakah waktu dekomposisinya itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada juga yang lambat karena ada dalam bentuk tangan. Terima kasih kepada ibu bapak yang telah menyampaikan hati. Apa yang kami sampaikan ini memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan tentunya juga untuk pengembangan sekolah kita.